Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Kemudian namanya Hasbi Allah Ilyas. Beliau mengatakan setuju OTT KPK itu kampungan. Kampungan. Ya kampung kadang-kala bagus juga kan. Ya ayam kampung enak Bang. Gak selalu kampung itu jelek kan. Itulah. Nah, terus minta agar calon dewas hubungi target operasi dan nasihati agar tidak jadi korupsi. Ya. Wow, ini nggak paham nih. Sekolahnya mungkin bukan hukum barangkali ya. Ada lagi Abu Bakar Al-Habsyi sebut OTT KPK ini jangan-jangannya dipancing-pancing dan diarah-arahkan. Nah, kita tanya sama Farid nih. Wah, ini. Ada nggak sih seperti itu, Rit? Saya heran ini. Saya rasa nggak pernah saya dengar gitu. Tapi salah pahamnya ini menurut saya sudah terlanjur kebangetan. Ya. Khawatir bukan salah paham, tapi berupaya agar teman-temannya nggak tertangkap. Nah, itu gimana tuh? Ya. Loh Bang, ingat Iya, OTT iya. itu pasif Bang. Kita sebagai di Dumas, saya dulu di Dumas, menerima laporan dari masyarakat. Ya, ya. Iya dong, bukan kita mencari-cari loh. Kalau mencari-cari enggak. Ini dari masyarakat datang, posisi kita pasif. Ya. Masyarakat melapor, oke? Kita tidak lanjuti. Masa gitu disebut pancing-pancing? Iya. Kalau mancing itu aktif Bang kata-katanya. Kan kalimat paham lah. Masa Pak Abu Bakar gak ngerti pasif sama aktif kan? Pasti paham lah. Coba logiknya dibalik, Pak Abu Bakar. Halo, Pak Abu Bakar. Ya, logiknya kita balik, Pak. Dengan adanya KPK yang kemarin seperti itu, gitu kan? Dengan KPK yang gitu, ditambah lagi kejaksaan yang lagi gencar-gencarnya, IPK kita saja jelek, korupsi masih banyak, apalagi nggak ada, kira-kira gitu. Itu logiknya dibalik, tolong dong gitu. Jadi jangan gini lah. Saya gemes Bang gitu. Jangan lagi membodoh-bodohi masyarakat, kira-kira gitu. Ayolah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali berbincang terkait dengan proses pemilihan pimpinan KPK. Kemarin saya lihat di berita dan ada beberapa yang menarik. Saya kira mesti dibahas sama orang-orang yang ahli. Dan bersama dengan kita hari ini ada beberapa kawan yang ahli terkait dengan ke-KPK-an karena mereka adalah pengurus utama wadah pegawai KPK. Aduh, kita mau deklarasi. Sekjen, ketuanya Yudi Purnomo Harahap dan sekjennya adalah Farid Andika. Dan belum bubar kan? Seumur hidup jadi sekjen Bang. Ya kan? Karena yang jenderal cuma dia Bang. Benar. Dan kenapa saya bicarakan itu dan saya bilang ahli-ahli karena saya masih ingat ya, walaupun itu masa lalu kan. Tapi paling enggak wadah pegawai KPK itu kan concern agar KPK tetap pada tujuan pembentukannya. Betul. Itu kan poin pertama. Sehingga saya akan yakin Yudi dan Farid adalah ahli-ahli yang terkait dengan pembahasan ini. Saya kemarin baca di berita, kaget saya. Johannes Tanak, pimpinan KPK sekarang, dan calon pimpinan KPK yang juga masuk di 10 besar di DPR ada mengatakan bahwa ya menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Kemudian kalau nanti, ini kurang lebihnya saya nggak ngerti apakah dia mengatakannya persisnya seperti apa tuh. Tapi kurang lebih dia bilang kalau nanti menjadi pimpinan KPK, dia akan hapuskan OTT
agar KPK nggak melakukan OTT. Dan disambut tepuk tangan lagi ke DPR. DPR Bang. Kacau. Cuman saya tuh nggak ngerti. Kira-kira kalau pimpinan KPK mau menghapuskan OTT itu caranya gimana ya? Dan seandainya begini, proses itu kan dilakukan melalui Dumas itu. Ya. Terus kemudian ada penyelidikan dan ada pengamatan. Ketika ternyata di situ kan namanya proses penyelidikan, nggak ada namanya sprint OTT, nggak ada. Yang ada sprint penyelidikan. Betul. Kalau ternyata di depan mata ada praktek pemberian suap, terus apakah Johannes Tanak ini berpandangan bahwa jangan ditangkap, biarkan saja. Kalau itu kan dia jadi pelaku kejahatan itu, ya kan, menyuruh orang untuk tidak melakukan melakukan kewajibannya dalam menegakkan hukum. Saya belum paham tuh. Ya Yudi dulu aja deh. Kira-kira maksudnya Johannes Tanak tuh gimana itu ya? Saya nggak paham. Kalau nanti OTT Mas Farid jagonya Bang. Ya OTT Farid kan ya. Betul. Kalau saya kan lebih dari sisi analisis sosial politiknya. Intelijen ya. Intelijen. Termasuk sejarahnya ya gimana Sejarahnya. ya kan? Jadi emang orang bilang, "Bang, lu kok kaliannya banyak banget gitu kan?" Sejarah, intelijen, hukum gitu kan. Emang sekolah semuanya bilang gitu kan? Iya. Makanya gue bilang, "Apa lu mau gue bisa?" Palu gada, Bang. Iya. Oke, Bang. Baik. Jadi sebenarnya kan ya pernyataan Pak Johannes Tanak ini kan nggak perlu kita herankan. Ya karena memang kan sebelumnya juga ketika dia di KPK, ya kan juga ada beberapa pernyataan yang kontroversi juga gitu kan. Termasuk ketika ada OTT yang terkait dengan Basarnas ya. Ya yang dia menyalahkan pegawai kalau tidak salah kan. Seperti itu, tidak tahu dan sebagainya. Namun ya kembali lagi kepada saat ini kan ya saya juga heran juga dia bisa berhasil lolos sampai 10 besar ya kan, setelah sempat ya dia masuk ke Dewas pemeriksaan, namun kan kemudian sudah sampai sidang Dewas ternyata kaitan iup-iupan itu ya. Terkait dengan iup gitu ya, tapi ternyata kan tidak ditemukan bukti yang kuat ya sehingga Dewas tidak bisa memutuskan ya. Kemudian juga terkait dia tidak mau menyerahkan handphonenya gitu ya. Rame juga waktu itu. Kok pimpinan KPK mengajarkan kepada pegawainya jangan mengasih handphone gitu kan kepada Dewas. Nah, namun yang lebih menarik lagi kan ini kan sebenarnya menurut saya kan usaha dia Bang untuk menarik hati. Sepertinya Johannes Tanak ini sudah paham betul. Maunya DPR Komisi 3 mau tahu DPR ya? seperti apa gitu ya. Wah, jadi dia ingin menyenangkan, makanya kan tepuk tangan gitu ya. Karena tapi kan seharusnya dia udah di dalam KPK loh. Kalau orang luar berbicara seperti itu tentu ya kita tidak masalah. Kalau kita menjelaskan kepada orang luar yang ngomong tentang OTT kan, wah itu akan lebih ribet sekali kita ya kan, akan panjang gitu kan. Sudahlah orang luar, tapi kan ketika orang dalam seharusnya sudah paham bagaimana proses yang terjadi ketika OTT. Semua kan clear and distinct. Semua kan by law enforcement Bang. Penegakan hukum gitu ya. Bahkan penyadapannya pun juga penegakan hukum, nggak ada yang bukan sembarangan, serampangan dan sebagainya. Nah, tentu tapi pernyataan ini kan bagi saya tadi saya juga sudah sampaikan ke media, ini berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ya, artinya bahwa walaupun istilahnya kita nggak tahu juga Pak Johannes Tanak ketika nanti terpilih bisa jadi kan tetap OTT, bisa jadi juga gitu ya. Tapi kan dengan pernyataan seperti ini tentu kita tahu bahwa dia melihat potretnya OTT itu dari apa? Apakah dari zaman dia atau dari zaman kita dulu gitu kan. Kalau dari zaman dia emang sekarang lebih banyak kontroversi dibandingkan dengan prestasi gitu kan. OTT aja cuma berapa bisa dihitung dengan jari lah gitu kan. Kemudian juga banyak kontroversi ketika OTT. Ya misalnya OTT Sidoarjo ya kan, yang terbaru OTT Kalsel gitu kan, bahkan menang praper gitu ya. Jadi ya potretnya kalau potret ini ya tentu sangat ini ya riskan, tapi setidaknya OTT masih ada Bang. Ya gitu. Nah, kembali lagi pada tadi kenapa saya bilang ini mengancam masa depan pemberantasan korupsi ya. Karena kita tahu bahwa pengungkapan kasus korupsi di bidang penindakan ini kan dua hal lah minimal Bang ya. Pertama melalui penyelidikan untuk mengungkap ya suatu kasus korupsi ya yang telah terjadi ya itu yang bisa dilakukan namanya penyelidikan terbuka gitu Bang ya. Kemudian penyelidikan terhadap suatu kasus yang
benar-benar terjadi depan yang belum dan akan terjadi gitu ya. Kemudian kita ketahui bahwa saat itu terjadi kan itu kan tentu namanya kan tertangkap tangan. Jadi dua itu saja kalau yang menjadi senjata KPK. Kalau misalnya ternyata hanya penyelidikan terbuka kan aneh. Kita tahu bahwa korupsi itu kan nggak ada kwitansinya bang. Ngasih 2M nggak ada ngasihnya atau kemudian nggak ada kesepakatan tertulis bahwa pada hari ini seorang pejabat negara menerima uang 2 miliar untuk terkait dengan kewenangan saya meloloskan begitu, nggak ada gitu kan. Yang ada uangnya. Makanya OTT nanti mungkin dijelaskan Mas Kadu udah clear lah bahwa saya pun megang uang 500 juta nggak main asal OTT uang apa kan nggak jelas, harus jelas dulu hubungannya. Kita harus paham dulu gitu kan. Karena kan OTT bukan kayak narkoba. Yang ketika narkoba ada di tangan kita, satu butir pun selesai kita. Ya emang. Nah kembali lagi bahwa kalau misalnya OTT-nya nggak ada, ya KPK akan pincang bang. Kalau KPK pincang, ya bagi saya yang terjadi, buat apa lagi ada KPK? Gitu. Nah bagi saya kalau ini nggak ada OTT, ini benar-benar pelemahan yang makin ini bang ya, makin terjadi, yang makin benar-benar nyata gitu kan, dan membunuhnya pelan-pelan. Jadi bunuh KPK pelan-pelan. Terakhir bang bahwa ya sebenarnya OTT ini kan kalau pun misalnya DPR kemudian nggak setuju dengan OTT, harusnya kan mereka state ketika melemahkan KPK dan revisi tersebut. Buktinya enggak gitu kan. Mereka banyak yang dilemahkan, tapi kan OTT enggak, tetap bisa dilakukan. Dan ya terakhir gitu bang. Saya berharap bahwa DPR ini ingat kembali ya bahwa mereka harus melihat, kan mereka ada bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo udah keluar berkali-kali, ya baik pidatonya maupun di Hambalang maupun ketika retreat di Magelang, berantas korupsi dengan penindakan ya, selain pencegahan ya, penindakan yang keras dan tegas. OTT ada penindakan yang keras dan tegas. Kita sering mendapatkan. Jadi semangat Pak Prabowo harusnya juga ada di sana. Jadi kita harap sekali lagi, saya masih yakin ya tentu ketika mereka bertepuk tangan itu mungkin hanya sebagai ungkapan wah ini ya yang kita mau, tapi kan dipilih belum tentu. Seperti itu bang. Memang kalau melihat dari persoalan dengan yang disampaikan oleh Jones Tanak ini, menurut saya banyak problematik ya. Salah satunya begini. Kalau kita lihat terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 yang sekarang sedang diramaikan, kan artinya ke depan ada peluang tuh untuk pasal ini akan bisa dipertimbangkan atau ditinjau kembali. Dan kalau kita lihat induknya dari praktek korupsi adalah suap. Nah betul. Dan suap ini OTT itu akan bisa mengungkap dengan lebih jernih dan lebih objektif soal suap. Betul. Karena tidak berbasis pada keterangan-keterangan, tapi berbasis kepada evidence yang baru, yang fresh gitu ya, jelas gitu. Terus yang kedua begini, biasanya suap ini bisa terkait dengan kewenangan sesuatu, biasanya penegak hukum ya, atau orang-orang yang punya kewenangan perizinan segala macam. Ada juga terkait dengan pembangunan atau proyek. Kalau terkait dengan proyek, biasanya itu dilakukan sebelum proyek berjalan biasanya. Betul, walaupun ada yang setelah, tapi sebagian besar sebelum. Jadi OTT ini sebetulnya bisa juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Harusnya kan itu yang dipandang sama DPR. Tapi cara pandangnya kok aneh ya. Saya nggak paham kenapa kok sampai seakrobat itu. Dan contohnya kasus yang Yudi bilang tadi, kasus Kalsel, kan sebetulnya salahnya pimpinan KPK. Kenapa DPO nggak dikeluarkan? Betul. Jadi salahnya Jones Tanak dan kawan-kawan lah gitu. Iya betul. Tapi problemnya kemudian yang disalahkan seolah-olah OTT-nya. Ya ini yang menurut saya banyak problem. Dan banyak lagi yang lain. Kalau dibandingkan sama narkoba atau BNN, beda jauh. Karena kan dalam kasus narkoba itu dibenarkan adanya kontrol delivery. Masalah OTT itu kita nggak pernah menjebak atau kontrol delivery, nggak pernah. Dan kita real. Walaupun di negara lain ada yang diperlakukan. Sama. Kontrol delivery boleh untuk suap. Tapi di Indonesia enggak. Kita mestinya terkait dengan proses penangkapan praktek korupsi yaitu delik suap dalam hal ini untuk OTT, kita sudah sangat-sangat lazim, tidak terlalu progresif, lazim aja, biasa aja, standar lah gitu. Tapi kemudian kok masih banyak yang gerah, bahkan gerahnya tuh ngomongnya sampai aneh-aneh. Saya kemarin membaca berita sih. Gimana? Di antaranya ada yang saya satu berita tapi kelewat tuh, saya belum sempat cari tuh. Ada yang mengatakan bahwa kalau OTT ini dilakukan
di Amerika pun banyak pejabat yang tertangkap. Wah, saya nggak percaya itu. Kalau dianggap kemudian di negara yang indeks persepsi korupsinya sudah cukup baik, kemudian banyak yang ketangkap, saya nggak percaya. Ini mestinya salah paham nih orang yang ngomong ini. Juga ada yang bilang seolah-olah OTT itu menjebak gitu. Ini kan kengawuran yang menurut saya kedunguan tak bertepi gitu. Ini kayak lagu zaman dulu, Bimbo tuh tajam tak bertepi. Iya, ada lagi nih dari legislator PKB, ini berita dari Jawa Pos nih. Namanya Hasbiallah Ilyas. Beliau menyampaikan setuju OTT KPK itu kampungan. Kampungan. Ya kampung kadang-kala bagus juga kan. Ya ayam kampung enak Bang. Gak selalu kampung itu jelek kan. Itulah. Nah, terus minta agar calon dewas hubungi target operasi dan nasihati agar tidak jadi korupsi. Ya. Wow, ini nggak paham nih. Sekolahnya mungkin bukan hukum barangkali ya. Ada lagi Abu Bakar Al-Habsyi sebut OTT KPK ini jangan-jangannya dipancing-pancing dan diarah-arahkan. Nah, kita tanya sama Farid nih. Ada nggak sih seperti itu, Rit? Saya heran ini. Saya rasa nggak pernah saya dengar gitu. Tapi salah pahamnya ini menurut saya sudah terlanjur kebangetan. Khawatir bukan salah paham, tapi berupaya agar teman-temannya nggak tertangkap. Nah, itu gimana tuh? Ya, saya lebih khawatir lagi Bang kalau ini menjadi framing Bang ya. Nah, gitu seakan-akan apa yang dilakukan OTT ini tanda kutip ya bermasalah gitu. Nah, sebelum ke sana pasti tadi yang Abang sudah bilang Bang. Kita coba bedakan antara entrapment gitu, penjebakan Bang ya, gitu dengan OTT. Ini jauh sekali Bang. Nah, bedanya di mana, Rit? Nah, kalau entrapment kan kita menjebak Bang ya. Jadi kayak misalkan misalkan saya ingin mencari gembong narkoba gitu. Lalu saya mencoba pura-pura membeli narkoba kira-kira gitu ya. Ketika dibeli benar dia memiliki narkoba maka saya tangkap. Itu penjebakan kan Bang. Kita jebak kira-kira begitu ya. Dalam narkoba dibolehkan ya, undang-undangnya mengatur. Oh, boleh Bang, saya malah nggak paham. Abang lebih paham. Boleh, Nah, kira-kira begitu. Itu penjebakan. Nah, kalau OTT kan enggak Bang. Laporan dari masyarakat, kita tindak lanjuti dari Dumas, ada bukti-bukti ya awal yang cukup, lalu penyelidikan. Nah, di penyelidikan kita dapatkan fakta-fakta gitu yang terus berkembang sehingga dimungkinkan adanya tindak pidana tadi, entah itu suap kan gitu atau memberi janji kira-kira begitu ya. Sehingga kita lakukan tangkap tangan ketika ada delivery sebuah uang di sana gitu. Dan jelas ini jauh berbeda gitu karena tidak ada intervensi yang dilakukan oleh kita dari KPK dulu ya. Jadi KPK nggak pernah melakukan intervensi. Misalkan ke si penyuap, kan si penyuapnya juga bukan informannya bukan dari penyuap kira-kira gitu ya. Kita nggak bisa bilang sama penyuap, udah suap aja, biar nanti suap kita tangkap, kan nggak begitu Bang. Informannya dari yang lain kan gitu. Ya, kita kembangkan dari yang lain. Jadi jauh sekali gitu antara penjebakan itu dengan OTT yang dilakukan KPK. Itu satu hal. Lalu yang kedua tadi kalau sudah disampaikan oleh beberapa legislator kita ya, dia bilang tolong dikasih tahu. Kalau belum ini lebih lucu lagi Bang. Saya bingung kalau begini. Ini dia menyuruh dewas berbuat jahat gitu. Aduh, gawat Bang gitu. Pembocor. Iya, saya bilang itu bisa obstruction of justice. Betul Bang, itu kan menjadi aneh gitu loh. Ya gini lah, kalau anak kecil nggak paham wajar lah Bang. Ini kasus masa gini, mau ada proyek pembangunan jembatan misalkan, yuk dikasih gitu, atau ini kan pasti minta gitu sebelumnya kan, atau diada-adakan gitu, dikasih uang. Terus masa dia nggak tahu terkait dengan ini jangan rakyat lagi dibodoh-bodohi lagi. Ayolah gitu loh. Gitu. Ini udah 2024 gitu. Mbok ya yang legislatif ini ya memberi pencerahan lah kepada masyarakat. Jangan lagi-lagi terus memberi kegelapan lagi kepada masa pembodohan seperti itu. Ini beda jauh sekali Bang gitu. Jauh sekali gitu. Lalu tadi yang ketiga, tambah lagi. Siapa? Jadi tadi enggak pernah ya. Semua ada orang yang penyuap dan yang mau disuap. Oh enggak ada Bang. Dorong aja biar ini tetap. Oh enggak pernah ada Bang. Enggak mungkin Bang. Karena kan oke, nanti saya akan jelaskan juga poin ini. Betul Bang. Mana ada pada saat transaksi suap itu si penyuap enggak dikenakan, enggak ada Bang. Kan kita kenakan juga. Didorong kena enggak mungkin kan. Orang kan gimana capek-capek dia udah keluar uang, masa mau dipenjara juga enggak mungkin, secara logika enggak mungkin. Pasti kita cari yang lain, informasi itu dari yang lain gitu. Nah, terus yang ketiga tadi yang dari Abu Bakar bilang ya. Diarah-arahkan kira-kira gitu ya, gitu. Pancing. Mana pernah kita memancing kan gitu. Cara mancingnya gimana? Iya, cara mancing gimana? Kan kita posisi pasif loh Bang. Ingat, OTT itu pasif Bang. Kita sebagai di Dumas, saya dulu di Dumas, menerima laporan dari masyarakat. Iya dong. Bukan kita mencari-cari loh. Kalau mencari-cari enggak.
ini dari masyarakat datang, posisi kita pasif. Masyarakat melapor, oke, kita tidak lanjuti. Masa gitu disebut pancing-pancing? Kalau mancing itu aktif bang kata-katanya. Kan kalimat paham lah. Masa Pak Abu Bakar gak ngerti pasif sama aktif kan? Pasti paham lah. Kita undang aja kalau gitu. Nah cocok bang. Maksudnya apa gitu? Bahkan kalau kita baca statement dari Abu Bakar ini bang, lebih jauh lagi. Dia bilang di Skandinavia negara-negara yang IPK-nya tinggi gitu, gak ada tuh katanya OTT. Ini kan sama juga di negara-negara maju yang rapi, Rit. Iya bang. Itu nggak ada sampah, Rit. Makanya saya bingung. Ini kok perbandingannya gimana ya? Aduh. Ya memang sudah nggak ada praktek suapnya gitu. Kalaupun ada, mereka sangat-sangat ini ya. Iya bang. Gitu. Itu kan gimana? Membandingkan Indonesia gitu dengan Denmark gitu, dengan Finlandia gitu, dengan Swedia yang ayolah gitu loh. Ini mbok yang benar sedikit lah. Karena suapnya nggak ada gitu kan. Loh. Gitu. Mereka nggak ada loh. Ya beda lah gitu. Carilah IP-nya itu mirip-mirip kira-kira gitu. Hong Kong, Korea melakukan itu dulunya kan juga karena IP-nya jelek kira-kira begitu. Betul. Itu sangat cocok sekali. Dan lagi-lagi bang, tadi lah saya udah berkali-kali saya ngomong, kalau berbicara soal masalah kasus korupsi, pencegahan atau penindakan, analogi yang paling gampang orang sehat dan orang sakit kira-kira gitu. Skandinavia negara-negaranya sehat bang, ya, jadi cukup dicegah aja, bugar dia nggak apa-apa. Indonesia nih IPK-nya jangankan stagnan aja nggak bisa, turun dari 40 ke 34, turun, sakit bang. Kondisinya kritis 34 dari 100, bayangin. Ini kalau nilai ini kan bakal anti korupsi dilemahkan. Lah kondisi kayak begini gitu, terus dia bilang jangan penindakan, pencegahan aja. Coba logiknya dibalik, Pak Abu Bakar. Halo, Pak Abu Bakar. Ya, logiknya kita balik, Pak. Dengan adanya KPK yang kemarin seperti itu, gitu kan? Dengan KPK yang gitu, ditambah lagi kejaksaan yang lagi gencar-gencarnya, IPK kita saja jelek, korupsi masih banyak, apalagi nggak ada, kira-kira gitu. Itu logiknya dibalik, tolong dong gitu. Jadi jangan gini lah. Saya gemes bang gitu. Jangan lagi membodoh-bodohi masyarakat, kira-kira gitu. Ayolah, gitu loh. Nggak, sebetulnya gini, kalau saya duga ya. Komisi 3 dan Jonas Tanak ya. Ini mereka sedang nyindir kejaksaan sebetulnya ya kan. Dia pikir Kejagung ini jangan OTT gitu kan. Padahal kita sedang mendukung Kejagung OTT kan. Dan hasilnya juga bagus. Bagus, Bang. Bayangkan kalau seandainya Kejagung tidak meng-OTT hakim-hakim itu. Enggak dapat tuh. Terus kira-kira memprosesnya mereka dengan cara gimana? Mentelaah putusannya. Bisa. Mesti gitu. Malah caranya gimana? OTT ini lah salah satu jalan ya. Betul. Dan satu poin penting, saya ingin sampaikan begini. Saya sering sebetulnya bicara di podcast juga beberapa kali. Delik suap di KUHP itu ada di pasal 209. Memberi ya. Pemberi. Kalau dalam bahasa Belandanya, pemberi ini disebut sebagai anemen, bukan ontvangen. Anemen itu istilahnya itu setuju setuju memberi. Bukan setuju memberi. Memberi janji lah begitu ya. Dan konteksnya dalam hal ini adalah anemen dalam konteks menerima ini mestinya harus dipandang sebagai setuju untuk menerima. Setuju artinya menerima janji lah istilahnya dalam bahasa kita. Kalau ontvangen itu telah diterima di tangan. Harusnya begitu. Jadi dalam konteks hukum pidana kita, sejak KUHP pun itu memandang suap itu sudah menerima hadiah atau janji. Cuman implementasinya kan banyak yang kemudian salah paham. Maka dalam KUHP dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru, Undang-Undang 31 dan kemudian Undang-Undang 20 2001 itu dijelaskan menerima hadiah atau janji, memberi hadiah atau janji, kurang lebih begitu. Jadi menerima hadiah atau janji dan memberi hadiah atau janji. Dengan begitu, kalau ada OTT, saya yakin petugas di KPK atau dimanapun lah, saya kira kejaksaan juga begitu, penegak hukum yang melakukan OTT itu mestinya dia punya keyakinan bahwa paling tidak orang ini telah setuju menerima. Masa sih ada orang yang mau memberi suap tiba-tiba ketemu, suap. Enggak gitu. Enggak mungkin. Betul. Pasti ada perencanaan. Ada prosesnya, Bang. Ada janji bertemu. Ya kan? Janji bertemu. Kalau seandainya pemberi ini tidak yakin pejabat yang mau diberi ini bakal mau menerima, enggak yakin, tidak bakal ngasih. Iya, betul, Bang. Betul enggak? Betul, Bang. Kenapa? Karena kalau saat diberi ternyata orang ini enggak mau menerima, ini bisa ditangkap nih. Yang nangkap siapa? Orang yang mau diberi nangkap, kamu bisa tangkap. Bisa. Kenapa?
Karena delik suap itu adalah delik pemberi sendiri dan delik penerima sendiri. Saya ingin gambarkan begini. Di KUHP itu delik pemberi suap itu ada di bab 8 KUHP. Kejahatan terhadap penguasa umum. Penguasa umumnya apa? Korban kejahatan. Kan terhadap. Ya. Dalam bab itu ada kok pejabat yang melawan petugas. Berarti kan petugasnya dilawan sama orang. Ya. Korban kejahatan kan? Nah, diberi suap itu korban kejahatan juga. Kenapa? Karena ada harkat dan martabat, ada suatu integritas yang dia jaga, yang negara jaga, agar aparatur ini nggak rusak. Maka diberi suap, pemberi ini sedang berbuat jahat kepada aparatur. Ya. Maka kejahatannya adalah kejahatan terhadap penguasa umum atau aparatur. Jadi kalau seandainya nih aparatur, handphonenya mau dicuri, di depan mata mencuri, saya tangkap Anda. Motornya mau dicuri, ditangkap, tangkap tangan. Disuap, tangkap tangan, bisa. Tapi kalau kemudian orang yang mau disuap ini sudah setuju mau menerima, ya dia akan cari tempat yang betul-betul aman, betul-betul terhindar dari pengetahuan orang untuk bisa terjadinya pemberian itu. Kan gitu logikanya. Sehingga ketika OTT, saya yakin calon pemberi dan calon penerima ini sudah ada kesepakatan dulu, sudah ada komunikasi dulu, sudah ada memberikan sign dan satunya menerima, memberikan kode dan menerima kode, gitulah kurang lebih. Padahal dalam hukum pidana, ketika dia sudah setuju menerima, udah fultoid perbuatan. Bayangkan kalau seandainya omongannya Komisi 3 tadi, saya nggak tahu namanya siapa, yang menyarankan agar Dewas memberitahu orang yang mau di OTT atau calon orang pejabat yang mau menerima. Ketika mau disuap dia sudah setuju nih. Dia kemudian mau di OTT. Terus kemudian baru dikasih tahu kemudian dia batalkan. Itu namanya dia membantu orang yang berbuat jahat untuk lolos dari perbuatan. Ini perbuatan jahat. Masa sih Dewas disuruh untuk berbuat jahat? Nggak boleh dong. Harusnya Dewas dijaga untuk bisa berbuat dengan benar dalam menjaga integritas. Logikanya begitu. Ditambah lagi begini. Kalau seandainya dia sudah menerima janji, ditangkap bisa nggak? Bisa. Masalahnya cara membuktikannya gimana? Kalau pembuktiannya sudah kuat dan yakin, bisa langsung di OTT. Seringkali ini dulu waktu saya ngawal Farid, ya kan Farid bagian humas. Seringkali kita petugas KPK atau petugas penegak hukum, ketika ada fakta atau bukti awal yang menunjukkan adanya dia setuju menerima, ini belum terlalu kuat untuk dijadikan bukti dalam perkara langsung, sehingga tidak langsung ditangkap, tapi ditunggu agar nyata dan fakta buktinya dan terlahirlah buktinya, agar muncul buktinya. Itu yang dilihat, bukan berarti jebak. Betul. Bukan berarti jebak, karena perbuatannya udah selesai. Nah, ini pernah juga saya sampaikan di keterangan saya di persidangan. Saya pernah di suatu hari ada lawyer yang mengatakan, lawyernya tentunya lawyer terdakwa ya, yang mengatakan bahwa seharusnya KPK punya kewenangan pencegahan. Kenapa? Ketika orang ini diduga akan menerima, tidak dicegah terlebih dahulu. Wah, ini sesat cara berpikir ini. Sesat dan menyesatkan itu. Dan dia tidak menggunakan ilmu hukumnya dengan baik lagi itu kurang lebih. Tapi emang gini Bang, itu kan sebenarnya alasan-alasan seperti itu kan bukan sekali dua kali kita dengar. Alasan kenapa nggak dicegah dulu, ya kan? Itu kan sebenarnya kan udah dilakukan pencegahan. Pertama, mereka kan adalah penyelenggara negara, Bang. Ingat ngisi LKPN, ya kan? Itu kan sistem pencegahan. Kemudian gratifikasi. KPK punya Direktorat Gratifikasi LKPN selalu berhubungan dengan mereka. Yang ketiga, pencegahan. Mereka selalu mendapatkan sosialisasi anti korupsi. Bahkan program-program di KPK saya lihat sangat banyak sekali. Bahkan ada yang melibatkan istrinya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita geledah Bang ya, itu terpampang di kantor mereka zona integritas anti korupsi, ya kan? Tapi kita geledah karena kasus korupsi. Itu gimana gitu kan? Kemudian mereka pun menyembunyikan loh Bang, layering loh. Mereka nggak langsung nerimanya. Artinya kan sebenarnya udah ada niat jahat dah buat korup. Nah ini sebenarnya menurut saya ada yang menarik ya.
entah ini ada grand design atau apa, tapi kok menarik ya. Kita pemberantasan korupsi pasal 2 dan pasal 3 terkait dengan keuangan negara lagi di ojok-ojok. Katanya jangan kerugian keuangan negara itu berpotensi disalahgunakan. Iya, salah gunakan dan sebagainya. Harus suap yang dikedepankan. Oke lah, begitu suap, suapnya suap kan paling enak ya paling OTT Bang, karena saat itu ada barang bukti. Buktinya jelas ya. Bahkan kasus-kasus suap di KPK ya, yang istilahnya non OTT itu sebenarnya mau OTT Bang. Iya kan? Ya. Nah, tapi kemudian akhirnya kadang-kadang memang ada suatu hal atau sebab nggak bisa terjadi OTT ya, terjadi halangan. Tapi kan bukti-buktinya sudah ada yang dikumpulkan pada saat mau proses mereka melakukan OTT gitu. Jadi ini yang menarik loh. Nanti suap enggak, karena saya bilang OTT kan suap enggak, keuangan negara enggak. Terus apa yang mau ditangkap gitu kan? Jadi tapi sekali lagi saya juga menarik Bang, bahwa di tengah kondisi KPK yang lemah ini, undang-undang yang lemah, pimpinan KPK bermasalah, pemberantasan korupsi yang nggak jelas arahnya, kok masih mau dipres lagi gitu kan? Ini mau diapain? Benar kata Farid, ini indeks persepsi kita 34, mau diapain? Mau jadi 30, ya kan? Kalau memang sebenarnya ingin korupsi ini tetap ada, lestari dan sebagainya gitu ya. Ya udah sepakatan aja, jangan malu-malu kucing gitu kan. Jangan nyerang di satu sisi aja. Padahal ketika satu sisi itu diserang ya terkait dengan pemberantasan korupsi, di situ yang sangat nyata ini adalah sistematis untuk kemudian tadi melemahkan dan menghancurkan upaya pemberantasan korupsi. Ya kita tahu bahwa sebenarnya pemberantasan korupsi ini kan tetap KPK yang mempunyai peran. Betul. Ya, ketika kemudian KPK makin lemah dan makin lemah, ya, terus mau diapain? Ya kan, kalau kemudian kita juga tahu sekarang ada 3 kubu lah setidaknya terkait dengan pemberantasan korupsi. Ada yang ingin KPK tetap ada, ada yang ingin KPK dilebur, ya kan, dengan ombudsman misalnya. Ada yang ingin KPK dibubarkan. Ya, pilihannya memang si malakama. Jujur Bang, ketika KPK masih ada, tapi kalau kepentingan politis nggak independen, ya nggak ada gunanya juga. Tetapi kalau nggak ada, kepada siapa lagi kita berharap masa korupsi? Ketika dilebur, udah rohnya udah bukan KPK lagi, ya kan? Seperti itu Bang. Memang gini ya, kalau saya lihat DPR ini si malakama juga. Kita kan tentu sering mendengar ya dalam diskusi-diskusi publik ataupun di media sosial, bahkan pengakuan dari calon anggota-anggota legislatif atau bahkan yang sudah pernah jadi anggota DPR, bahwa ternyata jadi anggota DPR itu biayanya juga besar, kosnya besar. Jadi kalau dalam bayangan saya nih, kalau kemudian praktek korupsi itu betul-betul dihapuskan semua, balik modalnya gimana caranya, Rit? Kan itu kan repot juga gitu kan. Tapi memaklumi atau menganggap itu suatu hal yang lumrah pun salah juga gitu. Gimana ya, serba salah juga. Saya juga bingung ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan nggak masuk akal gitu ya. Sekarang masalahnya kan begini. Kita mesti tahu bahwa praktek korupsi itu kan adalah pengkhianatan terhadap negara. Iya Bang. Dampak korupsi itu bukan hanya uang negara hilang loh. Betul Bang. Kita lihat bahwa program nggak berjalan itu kan tentu ada cost-nya, dan itu bisa besar sekali. Terus kemajuan itu bisa terhambat. Kemajuan terhambat itu kan gap-nya itu kan menjadi cost besar juga. Termasuk juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ternyata problem karena dana pendidikan dimainkan. Jadi itu gap-nya antara nggak tercapainya target dan itu kan cost juga. Belum lagi yang lebih serius adalah ketika aparaturnya mentalitasnya rusak. Tadi kan undang-undang ada dan menjaga agar aparatur jangan sampai disuap, dan ketika disuap pun sebagai korban kejahatan. Itu kan betul-betul menjaga. Kenapa? Itu nilai yang terbesar. Karakter, integritas itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau kemudian itu rusak, mentalitasnya tentu akan bermasalah. Upaya untuk sungguh-sungguh berdedikasi untuk kepentingan negara nggak berjalan dan segala macam. Bahkan kalau di dunia usaha nih, Farid kan orang ahli SDM juga nih. Ya, banyak banget. Kalau kita bilang di dunia usaha, seringkali dianggap kalau pegawai di swasta itu mereka punya produktivitas yang jauh lebih tinggi daripada pegawai negeri. Tentu jangan-jangan itu ada kaitannya juga dengan praktek-praktek suap dan mentalitas yang rusak. Atau Farid berikan gambaran gimana? Jadi begini Bang, korupsi itu memiliki multi efek ya. Yang tadi Abang bilang, tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara, tapi juga
di masyarakat akan dirasakan secara langsung maupun tidak langsung gitu. Dirasakan bahwa memang dirasakan atau tanda kutip mereka tidak merasakan secara secara real kira-kira begitu ya. Itu dampaknya luar biasa. Sekarang begini, kalau tadi berbicara ini sama dengan gini, mau orangnya dulu atau sistemnya dibetulkan. Nggak ada yang benar dua-duanya bang. Iya. Jadi nggak bisa orang dulu baru sistemnya nggak bisa. Atau sistem dulu baru orang nggak. Sebaik-baiknya orang, kalau sistemnya bobrok ya rusak juga. Atau dibalik. Orangnya nggak bagus, sistemnya bagus, ya bobol juga kira-kira begitu. Jadi dari mana? Itu dari holistik bang kita bicara, dari masyarakat. Kita bicara soal masyarakat, legislatif gitu. Kita bicara termasuk nanti eksekutifnya kira-kira. Legislatif pemilihannya mahal nih, nggak hanya legislatif, pilkada juga kan mahal juga. Kira-kira gimana? Mahal atau tidaknya itu kan karena uang yang mereka keluarkan bang, serangan fajar dan lain-lain. Tidak hanya itu, biasanya mereka ini juga tanda kutip ya punya iuran lah ya ke partai gitu kan. Makanya dulu di KPK belum lagi beli suara ya. Itu bang, yang kita serangan fajar itu. Makanya dulu ada wacana kan bang, bagaimana kalau partai ini dibiayai oleh negara kira-kira begitu. Dan itu mungkin gitu. Saya pikir salah satu solusi ya gitu. Kenapa ketika uang negara yang benar-benar tanda kutip yang sudah ada sekarang, dan kan sekarang per suara ya Yud ya. Dibayar berapa gitu. Kayak kita naikkan kan gak ada masalah. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya yuk jangan lagi lah main-main di anggaran. Jangan lagi lah yuk ngadain proyek-proyek fiktif yang hanya sifatnya untuk memperkaya diri sendiri atau menerima suap dan lain-lain itu. Itu jangan lagi. Jadi kita berbicara dan masyarakat pun juga melakukan hal yang sama gitu. Gini, masyarakat memilih. Saya sebenarnya tidak dalam posisi mendukung ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Sebenarnya nggak mendukung bang. Tapi karena kondisi yang itu sebenarnya nggak baik lah. Kalau kita harus tolak uangnya. Merusak mentalitas bang. Tapi inilah kenyataannya gitu. Karena uang 100.000, 200.000, 300.000, 5 tahun gitu. Kita dapat wakil-wakil rakyat yang model begitu tuh kira-kira begitu. Dan dampak 5 tahun itu nggak selesai bang. Kenapa? Karena ketika 5 tahun kan regulasi nggak terus berganti. Kebijakan bisa berjalan terus. Itu bisa ke anak cucu kita kenanya gitu. Jadi masyarakat juga harus paham nih. Pilihlah gitu orang-orang yang memang memiliki track record yang baik gitu. Di sanalah kita taruh harapan kita gitu. Di pundak para pemimpin itulah kita taruh. Kalau misalnya kita memilih berdasarkan hanya dikasih uangnya, repot bang gitu. Jadi masyarakat juga harus belajar gitu. Itu satu hal terkait dengan pemilihan. Dalam berkehidupan juga begitu. Memang bukan perkara yang mudah ya. Kita berbicara soal integritas gitu. Segala macam memang tidak mudah. Saya yakin amat sangat tidak mudah. Termasuk Bang Novel, Yudi, saya pun yakin gitu. Dalam menjalani kehidupan berintegritas itu tidak mudah. Resiko kita ini dikeluarkan juga salah satunya kan itu gitu. Kita menerima resiko nih. Kalau sampai dipecat juga ya sudah gitu. Dengan kita mempertahankan idealisme kita gitu. Kita nggak bisa nggak bisa kita goyang-goyang urusan kasus nggak bisa gitu. Tapi itu resiko gitu. Saya yakin dari masyarakat yang pelan-pelan nih gitu. Kita pupuk gitu. Dari legislatif juga jangan lagi lah memberikan statement-statement. Ayo sama-sama gitu. Kita keterbukaan yang lebih lebih transparan dan akuntabel dari masyarakatnya. Eksekutif juga seperti itu. Tadi menarik yang Abang bilang tuh Bang. Kalau misalkan senangan dibawa ke ruang terang, itu saya gini aja kalau nggak Bang. Saya setuju sama pemberian itu gitu. Tapi dipublikasi secara langsung live kira-kira gimana? Jadi misalkan ada pengusaha nih mau ngasih 2 miliar katakanlah kepada anggota DPR atau kepada para pejabat, siarkan secara langsung aja kalau begitu. Jangan-jangan dia mau juga deh. Nah itu dia, biarin aja. Saya pikir gini Bang, karena kan dalam Islam gini, dosa itu apa sih? Dosa itu ketika gitu kan, kita takut apa yang kita perbuat itu diketahui oleh orang lain. Itulah dosa gitu loh Bang. Jadi artinya kalau misalkan ada anggota DPR gitu, legislatif, kayak eksekutif, yudikatif atau apapun gitu, yang merasa tadi tuh penerimaan itu kan nggak ada masalah segala macam. Kita undang live aja kalau gitu Bang. Ini publikasi gitu loh. Ini kita lagi, saya belaga gila aja Bang kira-kira gitu kan. Saya udah saking apa. Ini aneh banget gitu kayak gini. Udah belaga gila aja. Udah kita live gitu, siaran langsung bahwa saya sedang mengadakan proyek pembangunan jalan. Ya, pemenang tendernya PTA. Oke, sebelum dimulainya ini sudah ditentukan pemenang, PTA pemenangnya. Sebelum dimulai saya mendapat uang dari PTA. Terima kasih PTA. Itu sekalian gitu. PTA memberikan saya uang 1 miliar. Terima kasih PTA. Itu sekalian aja begitu. Gila. Gila-gilaan aja sekalian. Kalau begitu mau nggak dia gitu. Kalau kita bicara soal tadi ya kasih tahu dong mau ada suap OTT, kasih tahu dong. Dewas
beritahu dong orangnya. Ya sekalian aja gitu, publikasi gitu loh. Sekalian aja Bang. Kalau saya ya. Saking udah nggak habis pikir Bang. Kalau tadi apa istilah Bang? Kedunguan tidak bertepi ya Bang. Dungu tak bertepi. Ya memang kacaunya luar biasa. Ketika menjadi aparatur atau menjadi pejabat tapi nggak paham ya. Karena seharusnya menjadi pejabat publik itu harus sadar bahwa dia harus merasa bahwa hak-haknya dibatasi. Dia harus mau kebebasan sosialnya itu betul-betul dikurangi lah. Tidak bisa bebas. Contohnya dalam aktivitas terus kemudian konflik-konflik nggak dipedulikan. Itu nggak boleh juga. Hal-hal itu yang harusnya dipahami. Bukan berarti ketika menjadi pejabat bersyukur karena bisa menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kan kita kan aneh, ini apa nih kan? Kalau kita memahami dalam perspektif integritas, tentu kan orang menjadi pejabat itu justru banyak mendapat keterbatasan. Betul, gitu. Betul Bang. Itu dia berkorban untuk kepentingan negara gitu. Harusnya kan itu. Ini kan karena kesalahannya dari perspektif awalnya. Jadi pejabat akan kaya raya dan berkuasa. Ini kan yang jadi persoalan ini. Dan kita tentunya berharap orang-orang yang perspektifnya tidak serius dalam upaya memberantas korupsi, jangan jadi pimpinan KPK lah. Ya betul. Jangan-jangan kita ngomongin malah jadi ketua nanti. Tapi gini ya, saya tentunya melihat begini. Semoga publik semakin paham ketika DPR itu bicara seperti kemarin itu, kemudian kita kaitkan dengan terpilihnya Firly Bahuri, yang Firly Bahuri dan kawan-kawan, nggak cuma Firly sendiri kan, dan itu kan rekor tuh. Dari 5, 4 bermasalah kan gitu kurang lebih kan. Wow gitu. Kita lihat bagaimana panselnya kan ada satu profesor yang ahli psikolog gitu kan. Masa sih kan nggak paham dulu. Masa gagal ya kemampuannya nggak bisa dipercaya kan. Dan belum lagi kalau kita lihat dampak kerugian yang ditimbulkan. Terus kita jangan-jangan hal ini mengkonfirmasi bahwa dugaan atau keyakinan banyak pihak bahwa DPR terlibat dalam pelemahan KPK Bang. Itu terjadi gitu. Termasuk memasukkan pimpinan KPK yang bermasalah. Kira-kira akan diulangi nggak nih Yud dalam pemilihan nanti yang ini Yud? Ini statement terakhir nih Yud. Silakan Yud. Dari saya ya tentu kalau melihat dari arah-arahnya ya sepertinya hampir sama Bang ya. Hampir sama hampir gitu. Sama yang apa nih? Diulangi gitu ya. Pasti akan dipilih yang tentu bagi DPR akan mengakomodir lah itu, kepentingan mereka gitu. Ya tapi saya berharap ya prasangka saya salah ya kan. Ternyata yang dipilih adalah panglima pemberantasan korupsi gitu kan. Nah seperti itu Bang. Jadi ya memang agak sulit gitu ya ketika pemilihan dilakukan oleh DPR yang tahu ya politis gitu kan. Namun ya sekali lagi ya kalau misalnya ini adalah bagi saya ada pertaruhan terakhir bagi KPK. Kalau ternyata yang dipilih adalah orang yang bermasalah ya menjadi beban bagi KPK, yang diocok-ocok kan bukan pimpinan secara personal, tapi KPK sebagai lembaga. Jadi ketika dulu masyarakat berbondong-bondong mendukung KPK agar jangan dibubarkan ketika ada isu dibubarkan, ya sekarang malah masyarakat yang minta KPK dibubarkan. Bahkan disambut dengan baik, gitu kan. Begitu dibubarkan. Ya kita tahu bahwa banyak lembaga anti korupsi di Indonesia berdiri dan bubar gitu ya dengan berbagai macam aturan dasar hukumnya. Namun kemudian ketika nanti masyarakat minta udah bubar aja karena udah nggak ada prestasinya, lebih banyak biaya dibandingkan dengan pendapatan dari kasus kerugian negara misalnya ataupun kali kasus korupsi gitu kan. Buat apa lagi ada KPK kan? Wah itu nanti akan dimakan gitu kan. Wah betul ya kami setuju gitu kan. Nah tapi kan sekali lagi bahwa yang menarik adalah jangan sampai juga ketika KPK pun masih ada itu hanya sebatas legitimasi. Apakah Indonesia punya lembaga khusus membahas korupsi? Ada KPK. Apakah menangkap koruptor? Ada. Tapi kan yang ditangkapin ya hanya yang kecil-kecil gitu kan. Dan itu hanya sebatas bahwa kalau kita bicara dalam demokrasi dan demokrasi prosedural, apakah ada pemilu? Ada, ya kan? Tapi pemilu seperti apa? Nah, kalau ini kan apakah ada pemberantasan korupsi? Ada. Tapi pemberantasan korupsi yang seperti apa ya? Ya udah tuh ketangkaplah tuh yang kecil-kecil kan, kepala desa. Ya kan, lurah, camat, ya kan, bupati aja takut, ya kan, gitu Bang. Ya, memang tentunya kita berharap semoga pimpinan KPK ini dipilih yang baik lah. Iya Bang. Saya tidak berpikir bahwa KPK akan kemudian segera bangkit dan bisa melakukan upaya pemberantasan yang luar biasa. Setidak-tidaknya tolonglah DPR pilih yang baik agar pimpinan KPK terpilih nanti bisa memperbaiki lembaganya. Iya.
kuatkan lembaganya. Kalaupun untuk periode ini nggak terlalu banyak aktivitas penindakan, saya pikir terserah lah. Tapi jangan kemudian orang yang mindsetnya bermasalah dan justru malah merusak lembaganya. Ini sangat disayangkan. Ingat loh, kalau kita lihat dampak kesalahan DPR kemarin memilih pimpinan KPK bermasalah dan melemahkan dengan undang-undang yang baru yang bermasalah, merubah undang-undang, itu membuat IPK turun 6 poin, bahkan 6,5 poin sebetulnya, karena dibulatkan aja itu. Jadi separah itu cost-nya sangat besar. Siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau dihitung triliun, mungkin ratusan triliun itu kerugiannya, bahkan bisa lebih dari itu. Itu begitu luar biasa kerugian yang ditimbulkan. Jadi tolonglah, kalau kita melihat semua ini, kita yang merasa memiliki negeri ini, sayangilah negeri inilah. Jangan sampai dibiarkan praktek korupsi semakin menjadi-jadi. Kita tahu koruptor itu adalah pengkhianat negara. Jadi jangan kita menolong atau bersama-sama atau berpihak kepada pengkhianat negara. Atau jangan-jangan kita sebagai pengkhianatnya itu sendiri. Saya kira jangan sampai terjadilah. Oke, saya kira terima kasih Yudi dan Farid. Semoga pesan singkat ini dipahami dan kemudian ada rasa memiliki negeri ini. Dan sadar bahwa negeri ini harus dikuatkan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan objektif dan jujur. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.